Malahayu merupakan sebuah desa di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Desa Malahayu berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Brebes dengan luas wilayah mencapai 1.889,53 hektar. Salah satu tempat yang paling terkenal di Desa Malahayu yaitu Waduk Malahayu. Waduk Malahayu merupakan salah satu waduk peninggalan masa penjajahan Belanda dan saat ini masih beroperasi sebagai saluran irigasi ke beberapa desa di sekitar Malahayu. Adanya Waduk Malahayu mendorong banyak wisatawan untuk mampir dan berkunjung ke Desa Malahayu. Selain Waduk Malahayu, ada juga tempat wisata lain seperti Bukit Ciradu dan Bukit Dadablangan. Dengan banyaknya tempat wisata tersebut, mendorong perekonomian warga sekitar. Biasanya, banyak warga yang menjajakan barang dagangannya di setiap objek wisata. Barang tersebut berupa produk UMKM yang dibuat oleh masyarakat sekitar sebagai oleh-oleh khas Malahayu. Salah satu produk UMKM asli dari Desa Malahayu yaitu kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah seperti gentong, kendi, kuali, celengan, pot, dan lain sebagainya merupakan produk unggulan yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah di Dukuh Anjun, Desa Malahayu. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat setempat, awal mula masuknya gerabah ke Desa Malahayu berasal dari Tegal. Dengan kata lain, pendiri dari gerabah itu sendiri merupakan orang yang berasal dari Tegal. Sedangkan untuk ketepatan tahunnya masih belum diketahui. Menurut cerita turun-temurun, gerabah sudah ada sejak zaman wali atau sunan yang dikenal dengan sebutan Sunan Panjunan. Hal itu yang menyebabkan masyarakat setempat mengatakan bahwa di mana ada gerabah, di situ pasti ada nama Anjun. Sebutan nama Anjun bukan hanya merujuk pada produk gerabah. Namun, genteng yang berasal dari tembikar juga bisa disebut Anjun. Sebutan Anjun akhirnya menjadi sebuah nama pedukuhan, yakni Dukuh Anjun yang terletak di Desa Malahayu. Pada awalnya, produk yang dihasilkan masih berupa gentong dan buyung. Kemudian produk tersebut berkembang menjadi guci-guci atau pot-pot yang dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu untuk menghaluskan dan semakin berkembang hingga saat ini dengan menggunakan porselen. Bahan utama dari produksi gerabah itu berasal dari tanah merah yang diperoleh dari daerah setempat. Namun, ada kriteria khusus untuk tanah merah dan titik lokasi pengambilannya, sehingga tidak sembarang tanah merah yang bisa dijadikan sebagai bahan utama untuk pembuatan gerabah. Mayoritas penduduk lokal Dukuh Anjun, khususnya pengrajin gerabah, pasti sudah mengetahui akan kriteria khusus dari tanah merah yang bisa dijadikan bahan pembuatan gerabah. Selain tanah merah atau tanah liat, ada campuran dari bahan lain yakni berupa pasir yang juga memiliki kriteria khusus dan dikenal dengan sebutan laladon. Produksi gerabah saat ini masih menggunakan sistem manual atau tradisional dengan menggunakan alat-alat atau barang bekas seperti kain bekas, kawat bekas, dan kelahar bekas. Perbot adalah sebutan setempat yang merujuk pada salah satu nama alat pemutar untuk pembuatan gerabah yang berasal dari campuran semen dan pasir. Dalam proses pembuatan gerabah itu sendiri memerlukan skill atau kemampuan khusus, sehingga tidak semua masyarakat Dukuh Anjun bisa melakukannya. Umumnya, generasi muda yang merupakan keturunan dari pengrajin gerabah terdahulu
pasti sudah mengerti terkait pembuatan gerabah mulai dari kriteria bahan dan teknis pengolahannya. Untuk pemasaran produk gerabah tersebut, mayoritas masih memanfaatkan konsumen dari masyarakat lokal sekitar Desa Malahayu. Namun, ada juga beberapa pengrajin yang memasarkan produknya ke daerah-daerah luar dengan menggunakan kendaraan mobil pickup. Kalau dari sejarah nama Anjun terkait gerabah, kalau tahu persis sih enggak, karena saya mah zaman now. Mungkin kalau setahu saya, kalau masalah tadinya gerabah masuk ke Malahayu itu berasal dari Tegal. Karena di awal-awal pendiri gerabah itu orang Tegal. Kebetulan orang tua saya sendiri. Kalau dari asal mula gerabah, katanya sih mulai dari zaman Wari udah ada. Dari zaman Sunan, katanya yang dinamakan Sunan Panjuran, nggak tahu Sunan siapa yang istilahnya ke Sunan Panjuran itu, makanya di mana gerabah, ada gerabah pasti ada nama Anjun gitu. Termasuk bukan hanya guci-guci gentong aja, termasuk genteng yang dari tembikar itu bisa disebut Anjun. Nah, kebetulan di Malahayu sendiri tempat di Dukuh Anjun yang memproduksi hasil karya-karya dari tanah liat seperti gentong dan lain-lain. Nah, terus dimodernkan lagi sama generasi bapak saya. Generasi bapak saya yang tadinya masih dipukul kayak gentong, buyung kayak gitu. Nah, datang bapak saya ke sini dimodernkan lagi, jadi pot, jadi guci-guci itu dengan cara cuma diurut aja gitu pakai mal, seadanya, bahan dasarnya dari namanya sawi dari bambu gitu, dari sebilah bambu buat ngalusinnya. Nah, kalau kesini-sini malah lebih modern lagi ke Crossland. Nah, itu udah zaman saya. Kalau zaman saya udah ke lebih modern lagi ke Crossland. Kebetulan masih dari keluarga saya sendiri Crossland di Malahayu. Sampai dapat di Brebes itu termasuk produk unggulan Brebes, Malahayu. Produk unggulan Brebes dari Crossland, dari gerabah lain. Kalau tembikar tanah liat merahan, bahan memanfaatkan bahan dari sekitar lokal, dari tanah-tanah sawah ya, dengan campuran pasir, terus diolah, dan nggak sembarang tanah yang kita ambil untuk menghasilkan gerabah itu menjadi, itu nggak sembarang tanah. Soalnya kalau di pembakaran kan itu finishingnya, kalau tanah merah itu di pembakaran. Kalau ngambil tanah yang sembarangan itu bisa retak-retak, pada pecah gitu. Jadi khususnya orang Anjun itu tahu mana tanah yang bisa dibikin gerabah, mana yang nggak bisa. Itu orang Anjun tahu pasti. Tapi yang bisa Anjun gitu. Kalau yang ininya mah umumnya Malahayu mah nggak tahu. Kalau orang Anjun mah rata-rata tahu. Jadi itu nggak asal nyangkul aja ngambil tanah juga, dipilihin mana yang ada batunya, batu putih, yang penyakitnya lah, kalau istilah ini mah penyakitnya dibuang sedikit-sedikit, dikumpulin, nggak langsung tangku langsung ituin, nggak. Tanah khusus
khusus dan daerahnya juga daerah khusus yang kita ambil. Kayak di sini kan nggak semua di tanah anjing ini bisa dibikin gerabah, nggak bisa. Ada di bukit-bukit tertentu yang bisa diambil tanahnya. Kalau untuk pembuatan gerabah itu masih manual semua, sederhana. Dari kalau buat ininya kain bekas, terus kawat bekas, terus bikin putarannya itu pakai kelahar bekas, serba bekas. Ini putarannya namanya apa Pak yang gitu? Kalau istilah di sini perbot, Perbot. bukan merbot, perbot. Itu kalau bahasa sekarangnya putaran. Dari orang semen pasir. Mungkin dari ini juga kayaknya ya, dari apa, udah mungkin keturunan juga ya dengan sendirinya kayaknya bapaknya bisa bikin, mungkin karena ngelihat dari kecil, tentunya ngelihat dari kecil, jadi tekniknya tanpa kita mempelajari udah karena sering ngelihat, jadi tahu sendiri cara-cara megangnya, cara-cara dari pengolahan tanah. Bahkan termasuk saya sendiri waktu masih kecil, pertama di ini malah sebelum kita bisa bikin, kita dikasih tahu dulu cara milih tanah yang bagus itu yang kayak gimana. Itu belum disuruh belajar pegang tanah, belum, diajak dulu ke bukit, ini tanah yang bagus seperti ini, kita olahnya biar begini. Nah baru udah belajar ngolah tanahnya, campuran tanahnya segini, pasirnya segini, biar hasilnya jadi begini. Itu baru kita belajar. Kalau asli keturunan kita sebulan udah pintar, udah bisa. Kalau harapan saya sih jangan sampai punah, soalnya itu udah kerajinan, jarang sekali orang bisa bikin kayak gini. Cuman ya harapannya itu kita mah dari pemerintah daerah bahwa ada kerajinan yang sebenarnya potensinya bagus, cuman kurang dilirik aja, kurang dihargai masalah finansialnya gitu. Maksudnya kalau tenaga ahli sih kayaknya orang kita masih bisa diadu sih sama orang-orang luar negeri juga masih bisa. Harapannya jangan sampai punah. Anak muda yang bikin anak muda sekarang malas belajar karena itu, intinya dari pendapatan hasil kerja di itu mendingan kuli bangunan daripada bikin kayak gitu. Padahal kan itu ilmu yang sangat luar biasa, padahal jarang sekali orang-orang pada bisa gitu. Ini pesannya jangan sampai punah. Maksud kita juga sekarang masih tetap kita sama kita terlahir dari keluarga pendiri gerabah ya.